Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Maulana, semester 4 Prodi PAI dari Sekolah Tinggi Dr. KHIZ Mutakin. Di sini saya mengerjakan tugas untuk soalan UTS, dan saya akan mempresentasikan sedikit tentang eksistensi manusia menurut Al-Quran. Jadi menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan alam semesta bukan terjadi dengan sendirinya melalui proses alamiah sebagai paham materialisme dan naturalisme yang menegasi kekuasaan Tuhan. Dan penjelasan ini ditemukan cukup banyak di dalam ayat Al-Quran. Diantaranya ada surat Ar-Rum ayat 40, yang artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki, kemudian mematikan kamu, dan kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Melalui Maha suci lah Dia yang maha tinggi dan maha tinggi dan apa yang mereka persekutukan. Terus ada dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu menjadi air mani dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Selanjutnya menjelaskan Bashar. Menurut Quraisy Shihab, kata Bashar menunjukkan manusia dari sudut lahiriahnya serta bersamaannya dengan manusia seluruhnya. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Lalu ada kata insan. Nah, insan ini menurut istilah terampil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Istilah ini menurut Quraisy Shihab, pandangan ini lebih tepat dibandingkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa insan terampil dari nasya yang berarti lupa atau nasa. Nah, dalam Al-Quran kata insan ini sering juga dihadapkan dengan kata jin atau jan, yaitu makhluk yang tidak tampak. Kata insan kemudian Quraisy Shihab dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan manusia sebagai totalitas, yaitu jiwa dan raga. Dan yang ketiga itu istilah Bani Adam. Menurut Zuriyah Adam, maksudnya ialah manusia itu adalah keturunan Adam. Terus ada selanjutnya menurut Al-Quran, manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan yang mulia. Nah, hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat, yang diantaranya yaitu surat Al-Isra ayat 70. Terus ada dalam surat At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam membicarakan tentang kemuliaan dan keistimewaan manusia, nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merinci beberapa keunikan dan kelebihan manusia dari makhluk Allah Subhanahu wa taala,
ya, yaitu yang pertama, bahan baku penciptaannya adalah saripati tanah, dan proses awal penciptaannya adalah dari air mani yang hina. Terus manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dianugerahi akal, ilmu, dan kemampuan berbicara. Yang ketiga yaitu manusia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya dengan dianugerahi sifat malu. Selanjutnya manusia dilebihkan dengan 2 alat komunikasi, lisan dan digunakan untuk berbicara, dan jari jemari yang digunakan untuk menulis. Terus manusia dianugerahi kemampuan untuk belajar dengan seperakat alat bantu yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu. Terus ada menurut Ahmad Tafsir mengemukakan beberapa kelebihan manusia, yaitu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk khalifah di bumi. Tentu petunjuk ini menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kelebihan yang banyak. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Yang ketiga itu diberi alat indera dan akal. Yang keempat, tempat tinggal yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk yang lain, dan diberi rezeki. Terus yang kelima, proses regenerasi yang teratur melalui perkawinan. Dan yang terakhir, diberi daya berusaha dan usahanya dihargai. Nah, cukup segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.